Halo semuanya, selamat datang di ID Plus Live. Nama saya Henry Salim, CEO dari Techinesia Indonesia, dan saya akan menjadi host kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan. Hari ini kita akan membahas mengenai desain sprint dan tantangan dalam melakukannya sehari-hari. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan format acara hari ini. Di sesi pertama, kita akan membahas singkat mengenai desain sprint untuk menyegarkan kembali memori kita. Kemudian kita akan masuk ke diskusi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi ketika melakukan desain sprint sehari-hari. Nah, di sesi kedua, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A, di mana kamu dapat langsung bertanya kepada kami mengenai seputar masalah sprint yang kamu miliki. Nah, kamu dapat bertanya melalui kolom Q&A. Kolom chat hanya digunakan untuk berdiskusi atau menyapa teman-teman. Nah, jika kalian juga ingin mempelajari hal-hal lain seputar marketing, produk, atau apapun yang berhubungan dengan tech startup, maka jangan ragu untuk memberitahu kami topik yang kamu inginkan di kolom chat. Kami akan pertimbangkan untuk event ID Plus selanjutnya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Glenn Prasetya, Head of Product Techinesia Indonesia. Silakan Glenn. Halo Hen, Halo Glenn, gimana kabarnya hari ini Glenn? baik. Looking forward untuk share desain sprint hari ini. Oke, jadi Glenn adalah Head of Product Techinesia Indonesia dan sudah memiliki pengalaman memimpin hampir semua sprint yang kami lakukan. Tidak semuanya berhasil atau berjalan lancar, tapi inilah yang kita akan pelajari atau gali lagi dari Glenn. Kami juga memilih topik desain sprint ini karena memasuki tahun 2021 yang penuh ketidakpastian, kita akan membutuhkan sebuah cara untuk menguji produk-produk kita lebih cepat lagi. Dulu, jika kita menghabiskan waktu 6 bulan membuat produk dan kemudian mengetahui bahwa produk tersebut tidak diinginkan pasar, maka itu adalah sesuatu yang menghabiskan waktu dan juga uang. Tapi di 2021, dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung, ini akan menjadi jauh lebih kritikal lagi. Setiap rupiah dan setiap detik sangat berharga. Oke, Glenn. Sesi pertama kita akan membahas singkat mengenai desain sprint dan lalu masuk ke tantangan-tantangan nyata selama melakukannya. Glenn, silakan. Oke, saya akan coba share screen di sini. Semoga teman-teman bisa melihatnya dengan jelas dan clear. Oke, semoga screen saya kelihatan dengan jelas. Selamat datang di Design Sprint. Saya akan mencoba run through beberapa hal singkat mengenai Design Sprint, tetapi saya tidak akan go to the details karena saya percaya mungkin teman-teman di sini juga pernah menjalankan Design Sprint atau asumsi saya adalah teman-teman sudah mempelajari tentang Design Sprint sebelumnya. Dan tujuan untuk kalian belajar di sini hari ini adalah untuk mengetahui challenge atau tantangan apa yang ada di desain sprint, gitu ya. So, seperti yang kita tahu adalah desain sprint itu metode kerja atau kerangka kerja di mana tahapannya sebenarnya kita mempunyai 5 hari kerja, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, dan ini dibagi menjadi tiga kerangka besar, yaitu yang pertama di hari Senin kita menentukan atau mengerti duduk perkara yang terjadi dalam sebuah permasalahan yang ada, baik itu di bisnis kamu ataupun di tempat perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Lalu yang kedua, dari hari Selasa sampai hari Kamis, kamu akan merancang sebuah solusi mulai dari sketch, lalu menentukan sketsa solusi mana yang menjadi pemenangnya, lalu kemudian di hari terakhir, di hari Kamis, kamu akan membuat sebuah prototipe yang nantinya akan diuji coba kepada pengguna kamu, pengguna nyata gitu ya. Dan yang terakhir, yaitu di hari Jumat, kamu akan melakukan tes secara langsung, mengujinya ke pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Apakah solusi yang kamu tawarkan ini sudah cukup berhasil, atau malah sebaliknya, menjadi kegagalan gitu ya. Oke, kerangka kerja ini sangat penting agar seluruh proses mendapatkan solusi itu agar lebih terstruktur dan cepat. Seperti tadi yang sudah Henry sebutkan, setiap detik, setiap waktu, dan setiap resources kita, apalagi di masa pandemi seperti ini, begitu berharga. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat sebuah solusi, membuat sebuah produk, harus kita pertimbangkan resource yang ada saat ini. Dan design sprint adalah cocok ketika kamu ingin menggunakan dan mengetesnya secara langsung kepada pengguna kamu.
Nah, saya akan menjelaskan secara singkat kenapa kita harus menggunakan desain sprint dibandingkan dengan proses tradisional. Ketika kita menggunakan proses tradisional, yaitu ketika prosesnya mungkin menggunakan brainstorming, atau mungkin tidak ada metode khusus ketika kita ingin merancang sebuah solusi, yang ada adalah butuh waktu lama dan untuk menentukan hal yang akan dilakukan. Jadi misalkan kamu butuh waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk merancang sebuah solusi, di mana mungkin tidak ada metode yang jelas, di mana mungkin tidak ada kerangka kerja yang jelas apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Sementara untuk di desain sprint, kamu sudah mendapatkan arahan yang sangat jelas untuk beberapa hari ke depan, dan ini hanya akan memakan waktu 5 hari kerja saja. Karena setiap harinya kamu juga akan sudah dipandu jam demi jam, step demi step yang harus kamu lakukan di desain sprint. Kemudian tekanan biasanya akan menjadi tekanan yang biasanya datang akan menjadikan tim itu hilang fokus, hilang semangat, dan mungkin juga akan kebanyakan akan berakhir pada kegagalan seperti di poin nomor 3 gitu ya, atau berhenti di tengah jalan karena nggak ada fokusnya, nggak ada semangatnya lagi untuk menyelesaikan. Sementara di desain sprint, karena metodenya sudah sangat jelas semuanya, sudah terstruktur, sudah kamu tahu step apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, tekanan itu datang ketika 5 hari kerja saja dan kamu harus membuat semuanya selesai sampai prototype. Tekanan itu pun datang dan ini akan membuat tim akan lebih bekerja dengan lebih semangat untuk menyelesaikan proyek tersebut atau masalah yang sedang kamu hadapi. Lalu di desain sprint juga ini mengurangi risiko kegagalan dan membantu kamu untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan data di mana kamu akan mengetesnya secara langsung kepada calon pengguna kamu nantinya di hari terakhir. Dan itu akan mendapatkan data yang jelas apakah solusi kamu benar-benar bisa diterima atau tidak. Dan yang terakhir, di proses tradisional biasanya boros sumber daya dan hasilnya juga belum tentu memuaskan. Gitu ya. Jadi dan di desain sprint kebalikannya hasilnya tentu saja sangat memuaskan karena sudah ada prototipe yang jadi dan dengan sumber daya yang lebih sedikit gitu. Karena kita hanya menggunakan 5 hari kerja saja. Oke, saya akan run through secara sedikit aja. Kita nggak akan run through semua prosesnya karena akan memakan waktu lagi, tetapi yang saya bisa bilang adalah di hari Senin tujuannya adalah memutuskan masalah yang akan diselesaikan dan mengerti lebih jauh proses serta tantangan yang kita hadapi. Masalah apa sebenarnya yang sedang kamu hadapi saat ini, sehingga membutuhkan proses desain sprint untuk menghasilkan solusinya. Dan di hasil akhirnya di hari Senin, kamu beserta tim kamu juga akan bisa memilih kira-kira fokusnya kamu itu akan kemana. Jadi di akhir hari Senin, kamu sudah menggambar sebuah peta perjalanan user, misalkan ini aktor-aktor yang terlibat, lalu di sebelah sini ada proses-prosesnya apa saja yang terlibat. Dan kamu sudah memanggil expert untuk bertanya kepada mereka, lalu di hari Senin kamu bisa memilih kira-kira, oh ini satu fokus yang mau kami fokuskan untuk 4 hari ke depan untuk kita buat solusinya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di hari Selasa, kamu akan tujuannya adalah merumuskan solusi dan menggambarnya dalam bentuk sketsa, gitu ya. Saya tahu mungkin ini sebuah momok atau mungkin ini masalah yang cukup serius bagi sebagian orang karena nggak semua orang bisa menggambar sketsa solusi gitu kan. Nah, oleh karena itu di design sprint sudah ada metode-metodenya, sudah ada langkah-langkahnya dari awal ketika kamu lighting demo, lalu kamu membuat catatan dari apapun informasi yang ada di sekitar kamu, terusnya membuat ide-ide, lalu membuat crazy eight, dan juga akhirnya membuat sketsa solusi dari rangkaian itu akan menjadi lebih mudah untuk kamu membuat sketsa solusi dibandingkan tiba-tiba tanpa kamu ada rangkaiannya atau tanpa kamu ada steps-nya langsung membuat sketsa solusi. Tentu saja itu akan menjadi lebih sulit gitu ya. Nah, kemudian di hari Rabu, setelah kamu membuat sketsa solusi tersebut itu nanti akan ditempelkan, akan dipresentasikan ke setiap anggota di sprint, lalu kamu akan menentukan yang mana sebenarnya yang akan menjadi pemenangnya gitu.
Nah, tapi catatan saya adalah jika set solusi kamu tidak menang atau tidak terpilih oleh decider, jangan dibuang karena ini bisa dijadikan sprint selanjutnya atau bisa saja kamu masukkan ke dalam sebuah proses di dalam storyboard gitu ya. Di hasil akhir pun di hari Rabu nanti kamu juga akan membuat storyboard yaitu alurnya di mana perjalanan user dari awal sampai akhir, misalkan di contoh kita ini dia membuat website, perjalanan dari homepage, terusnya dia memilih product page, ke checkout, lalu sampai transaksinya sukses, kira-kira seperti itu. Lalu di hari Kamis, kita akan membuat sebuah prototipe sederhana. Ingat, sebuah prototipe itu tuh nggak harus sebenarnya fungsi nyata. Jadi saya contohkan di sini, ini dibuat dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, atau kamu bisa menggunakan software apapun, atau bahkan contoh atau dalam produk offline, misalkan kamu bisa menggunakan tools yang ada di sekitar kamu, apapun, sehingga dalam tanda kutip, kamu bisa menipu atau mengelabui user kamu nantinya, seakan-akan itu adalah sebuah produk yang jadi, tetapi di belakang layar sebenarnya tidak ada fungsi apa-apa di situ. Ketika contohnya gini ya, ketika apa namanya tampilan ini diklik, sebenarnya tidak ada terjadi apa-apa di dalamnya, tapi hanya berpindah screen aja, seolah-olah website ini benar-benar berfungsi. Oke. Nah, sebelum kamu sampai di hari Jumat, ada lebih baik saran saya adalah kamu mencoba tes terlebih dahulu prototipe yang sudah kamu bikin berserta tim kamu, tes terlebih dahulu kepada tim internal kamu. Pura-puranya adalah kamu menjadi seorang pewawancara dan satu orang lagi menjadi usernya. Dan kamu latihan di situ sehingga pada hari Jumat nantinya kamu akan lebih lancar ketika kamu ingin tes atau mewawancarai ke pengguna kamu sendiri. Oke, di hari Jumat, satu orang dari tim kamu nanti akan menjadi pewawancara dan yang lainnya akan menonton dari seluruh rangkaian wawancara tersebut atau usability testing tersebut. Tapi bukan hanya menonton, tim yang lainnya juga nanti akan mencatat apa saja sih feedback atau apa saja insight yang didapatkan dari sini. Hijau itu artinya positif, kuning artinya netral, dan merah itu artinya ini negatif feedback gitu ya. Nah, ini kira-kira yang akan kamu lakukan beserta tim kamu, dan di akhir harinya nanti kamu akan menyusun sebuah catatan-catatan yang sudah kamu tempelkan atau sudah kamu catat ke dalam sebuah tabel seperti ini. Mana yang negatif, mana yang netral, mana yang positif, dan kamu bisa evaluasi dari situ. Kira-kira solusi yang kamu tawarkan atau prototipe yang sudah kamu bikin tersebut, apakah ini bisa menjawab kebutuhan user dengan mudah atau tidak? Apakah usernya bisa menerimanya atau tidak, atau malah dia sebaliknya malah bingung gitu. Nah, dari sini nanti akan kamu dengan beserta tim kamu juga nanti akan memutuskan apakah perlu diadakan sprint lanjutan atau cukup sprintnya dan kita berhasil melakukan sprint ini. Tinggal masalahnya kapan kita akan mengimplementasikannya dalam produk nyata. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira itu rangkaian dari sprint yang saya bisa gambarkan, dan mungkin ini bisa menyegarkan ingatan kamu kembali bagaimana sprint ini dilakukan sehari-hari. Kira-kira begitu. Dan saya akan kembalikan ke Henry. Oke, Glenn, terima kasih udah menyegarkan memori kita semua. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagaimana sprint dilakukan dalam satu minggu secara teori. Tapi mungkin Glenn bisa share sedikit mengenai kasus nyata bagaimana sprint dilakukan di Tekinesia Indonesia. Oke, jadi di Tekinesia Indonesia sendiri kita sudah mengadopsi sprint itu dari 5 tahun atau 4 tahun yang lalu kira-kira. Kita dapat metode sprint ini sebenarnya dari CEO kita, dan dia menawarkan cobain baca buku tentang sprint, dan kita memang tertarik ke arah situ. Ini ide yang sangat-sangat fresh, metode yang sangat fresh dan belum pernah kita coba sebelumnya. Nah, untuk pertama kali memang tidak smooth ya, jadi memang banyak batuk-batuk di sana sini, banyak kegagalannya karena mungkin kita juga belum familiar dengan itu gitu. Sementara di Tekinesia sendiri pun belum ada orang yang fasih menggunakan desain sprint. Oleh karena itu banyak learning curve yang kita pelajari di situ, banyak
pelajaran yang kita pelajari di situ untuk supaya kita lebih lancar lagi di desain sprint, menggunakan desain sprint. Di tahun-tahun berikutnya, ketika kita merancang sebuah produk, bahkan produk kita di tahun 2018 namanya Tech in Asia Edu, sebelum produk itu keluar, kita membuat atau merancangnya itu, kita menguji cobanya juga menggunakan metode desain sprint. Jadi produknya sama sekali belum ada, timnya sudah terbentuk, kita arahan direksinya juga sudah terbentuk, direction-nya ke depan kalau kita ingin membuat sebuah pembelajaran online untuk profesional, untuk supaya bisa meningkatkan skill-nya. Tetapi kita belum tahu sebenarnya gambarannya seperti apa sih, apakah produk ini akan berhasil atau enggak, kira-kira seperti itu. Dan pada saat itu ya kita mencoba desain sprint, kita kumpulkan semua timnya, kita cari tahu masalahnya di mana, sampai benar-benar pada akhirnya kita coba dan lumayan ini berhasil. Ternyata kita berhasil untuk produk yang kita tawarkan cukup berhasil dan itu kita bawa ke dalam produk nyata yaitu Tech in Asia itu sendiri sampai saat ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, mengenai Tech in Asia Edu, kalau boleh saya tambahkan, kita juga tidak bilang itu adalah sebuah produk yang luar biasa berhasil, ya kan? Tapi melihat kembali ke belakang, kita bisa dengan mudah menghabiskan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan melakukan development, dan kemudian kita bisa tahu bahwa ternyata hasilnya tidak dipakai orang gitu. Tapi yang kita lakukan hanyalah 1 minggu ya Glenn waktu itu ya, sprint. Betul. Kemudian kita mulai mendevelop menggunakan WordPress dan plugin yang kita beli seharga $60 saja gitu. Nah, sampai detik ini saya bisa share bahwa kita sudah menjual hampir lebih dari mungkin sekitar 13.000 course, yang mana juga mungkin tidak terlalu banyak jika dibandingkan yang lain, tapi 13.000 sampai 15 course ini adalah sesuatu yang lahir dari mungkin 3 minggu in total kali ya Glenn ya, Betul. untuk pembuatan awalnya. Dan ini adalah salah satu ya contoh nyata yang menurut saya sangat menarik untuk dipraktekkan gitu. Kita bisa menghabiskan 6 bulan atau kita bisa menghabiskan 3 minggu dan mulai fokus kepada yang terpentingnya apa gitu. Nah, sprint sendiri sebetulnya cukup sederhana, terdengar sederhana, dan saya rasa juga panduannya cukup banyak di luar sana. Tapi begitu kita lakukan sehari-hari, kita akan menemukan beberapa kesulitan yang tidak pernah dibahas oleh buku ataupun video. Dan ini dapat mengganggu jalannya sprint. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Glenn mengenai kesulitan-kesulitannya setiap hari. Tapi saya ingatkan bahwa kamu juga bisa melakukan hal yang sama lewat kolom Q&A. Jika kamu memiliki kesulitan atau penasaran terhadap suatu faktor di desain sprint, maka silakan bertanya. Nah, Glenn, saya akan memulai untuk bertanya, apakah sprint mungkin dilakukan secara online, mengingat kondisi seperti sekarang? Oke, ini pertanyaan yang menarik karena sebetulnya idealnya adalah sprint itu kita lakukan secara offline, di mana semua tim berkumpul dalam satu ruangan, fokus untuk mengerjakannya, dan kita punya papan tulis yang pernah itu barang keramat yang kita gunakan di sprint gitu. Tetapi karena memang situasi tidak memungkinkan kita bertemu secara offline, oleh karena itu tergantung kreativitas kamu. Tapi saya bisa bilang ini sangat-sangat mungkin itu kita lakukan walaupun akan ada challenge, akan ada tantangan, dan mungkin memerlukan waktu yang lebih banyak karena kita tidak terhubung secara physically. Tetapi yang dalam bayangan saya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan metode seperti ini, menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Lalu kita bisa menggunakan untuk papan tulisnya, kita bisa menggunakan Google Drawing atau tools lainnya yang disediakan mungkin. Lalu sebagai fasilitator kamu bisa mencatatnya semua catatan-catatan penting di Google Drawing tersebut. Kamu bisa share Google Drawing-nya kepada tim kamu. Tentukan waktu yang secara khusus ketika kamu ingin misalkan memulai sprint-nya, let's say semua harus berkumpul di Google Meet atau di Zoom itu pukul 10 pagi misalkan, kita akan berakhir juga di pukul 5 sore, misalkan seperti itu. Tapi mungkin ya semuanya mungkin dilakukan, tapi ya pasti akan ada challenge-nya, nggak akan sesmooth ketika kita melakukannya di offline gitu ya. Tapi Glenn, ketika kita tidak bisa melakukannya dengan offline, maka the next best thing adalah melakukannya secara online. Setuju apa enggak, Glenn? Iya, setuju. Oke. Nah, tadi Glenn juga menyebutkan mengenai fasilitator. Nah, sekilas ini terdengar seperti pemimpin rapat atau
bosnya dalam rapat ini, tapi sebetulnya fungsi dari fasilitator ini sehari-harinya dan sebetulnya apa yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan oleh fasilitator. Oke, jadi fasilitator itu sebenarnya perannya sangat-sangat krusial ya di desain sprint. Jadi saya bisa bayangkan si fasilitator ini sebenarnya nantinya mungkin dalam bayangan saya dan mungkin ini terjadi juga di Tech in Asia, fasilitator ini nantinya akan menginisiasi desain sprint untuk dilakukan. Dia yang akan mengundang teman-temannya, dia yang akan mengundang mungkin departemen-departemen terkait untuk kita melakukan desain sprint bersama-sama. Nah, tim-tim yang lain ini sebenarnya mungkin tidak familiar dengan desain sprint atau belum pernah menggunakan desain sprint. Oleh karena itu, perannya di sini sangat-sangat krusial, di mana dia harus mengerti keseluruhan proses desain sprint agar proses ini bisa berjalan dengan lancar nantinya. Dan kebanyakan challenge untuk menjadi seorang fasilitator yang handal itu sebenarnya di hari Senin, karena banyak banget nih di hari Senin itu proses brainstorming gitu kan, untuk memindahkan isi-isi kepala kita atau isi timnya itu ke dalam sebuah papan tulis atau dalam hal ini kalau online ke Google Drawing atau sebagainya. Seperti kayak membuat pertanyaan sprint, terusnya membuat map, dan yang lain-lain nantinya gitu. Karena proses pemindahan ini tuh perlu apa ya? Perlu proses menggali gitu ya kan dari fasilitatornya. Dan saya bisa bilang ini tidak mudah karena pertama seorang fasilitator itu harus bersikap netral. Dia nggak boleh berpihak kepada manapun, dia nggak boleh mewakili pendapat manapun dan harus benar-benar bersikap netral. Walaupun kamu bagian dalam sebuah perusahaan, kamu bagian dalam sebuah problem tersebut juga. Tapi coba kesampingkan itu dan bersikaplah netral dan profesional gitu di sini untuk memandu si jalannya sprint. Oke, yang kedua adalah pancing ide keluar dengan cara bertanya kepada anggota sprint, tapi pertanyaan ini nggak mengarahkan gitu ya. Coba bertanya kayak misalkan bagaimana menurut kamu gitu. Misalkan ketika kita lagi dalam proses membuat sprint map gitu, dan yang lain misalkan diem-diem atau ada krik-krik moment atau awkward moment, ya kita sebagai fasilitator harus mengarahkan dengan baik, misalkan tunjuk aja langsung, A, coba misalkan menurut kamu bagaimana map ini semestinya digambarkan, siapa aja aktor-aktornya, siapa aja atau apa aja proses yang ada di sini, misalkan seperti itu. Dan memang bukan saya akan mendiskreditkan tipe orang tertentu gitu ya. Kami di Tech in Asia juga mengalaminya. Waktu itu ceritanya adalah ketika kami itu membuat sebuah produk dan di situ ada banyak tipikal orang yang dalam tanda kutip introvert gitu. Bukan saya mendiskreditkan orang introvert, tapi kebanyakan orang introvert itu lebih diam, lebih reserve, lebih dipikirkan di dalam hati sebelum dia mengeluarkan keluar gitu. Beda dengan orang yang extrovert gitu ya. Nah, di sini challenge-nya adalah ya bagaimana kamu bisa mengeluarkan apalagi dengan tipikal-tipikal orang introvert tersebut apa yang ada di pikirannya mereka. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah ya coba bertanya, bukan lempar ke floor yang mungkin akan krik-krik juga, yang mungkin akan diem juga, tapi coba langsung sebagai fasilitator kamu bisa tembak aja langsung ke orangnya. Misalkan, Henry, coba pendapat kamu gimana mengenai ini? Bukan dengan pertanyaan yang mengarahkan, menurut kamu ini benar kan? Itu mengarahkan, jadi dia akan menjawab benar atau enggak. Tapi coba tanya, bagaimana pendapatmu tentang ini gitu. Dan kamu bisa saja melakukan itu sebagai fasilitator karena kamu yang memimpin sebuah sprint ini supaya bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hari Seninnya. Dan di situ dari pengalaman saya pribadi, yang paling sulit adalah men-set sebuah goal. Dan ini sangat penting sekali kan, karena begitu kita sudah set, seluruh alur dari sprint ini akan mengarahkan ke arah sana. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana sebuah goal seharusnya di-set, Glenn? Mungkin boleh share kepada kita? Oke, goal itu seharusnya kita set berdasarkan permasalahan apa yang kita hadapi saat itu. Kenapa kalian harus membuat sebuah sprint atau kalian pasti sedang menghadapi sebuah masalah ketika kalian itu berpikir untuk membuat sebuah sesi sprint dalam waktu 5 hari, betul kan? Ketika masalah itu datang,
pikirkan dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan dalam pikiran yang positif gitu ya. Kira-kira apa sih atau hal apa yang bisa kita lakukan dari masalah ini dan ini tuh bisa membawa solusi kemana? Potensialnya itu akan kemana? Kira-kira seperti itu. Beda dengan pertanyaan-pertanyaan sprint di langkah selanjutnya, pertanyaan itu tuh akan mengarah ke negatif. Misalkan kalau ini gagal gimana? Kalau misalkan tidak diterima pasar seperti apa dan lain-lain. Tetapi tujuan atau goal dari sprint itu harus positif yang pertama. Yang kedua, kalian juga mesti berpikir dalam jangka waktu yang cukup panjang 3 sampai 6 bulan ke depan, kira-kira apa yang mau kalian targetkan untuk jangka waktu tersebut dari masalah yang sudah ada saat ini. Kira-kira gitu. Oke, jadi pastikan juga bahwa karena akan ada efeknya selama 3 sampai 6 bulan ke depan, maka goal ini seharusnya cukup signifikan begitu ya. Karena begitu kita achieve, kita mau bangga dan juga puas dengan goal yang kita set ini ya kan Glenn ya? Ya, betul. Oke. Nah, selanjutnya mengenai Ask the Expert, saya rasa kita juga punya kendala dulu kalau tidak saya salah ingat. Mungkin Glenn boleh share apa yang kita pelajari dan bagaimana menanganinya dalam sesi Ask the Expert. Oke, jadi beberapa case yang pernah saya hadapi yaitu pada sesi asli expert ini kebanyakan kita tidak mengundang orang-orang yang tepat atau sulit untuk mengundang orang-orang yang tepat gitu ya. Jadi dalam sesi asli expert buat yang belum tahu mungkin di hari Senin itu kita punya sesi untuk mengundang orang masuk ke dalam sprint kita, orang dari luar bukan anggota tim sama sekali. Lalu dia akan kita tanya-tanyai, lalu dia akan kita mintai pendapatnya tentang masalah yang sedang kita hadapi tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang kita undang itu tuh kadang-kadang nggak tepat gara-gara kita asal undang aja lah orang-orang dari kantor kita misalkan, atau kita undang aja ya, orang yang mungkin nggak berhubungan dengan masalah yang sedang kita hadapi, kira-kira gitu. Jadi sekali lagi ketika kamu sedang merancang sebuah sprint dan sebelum kamu memulainya, pikirkan ini terlebih dahulu, pikirkan siapa yang akan kamu undang terlebih dahulu dan misalkan dari jauh-jauh hari kamu bisa memikirkan kira-kira potensial solusinya itu seperti apa sih? Kira-kira kalau saya punya masalah A, siapa yang paling cocok saya undang? Siapa yang paling cocok memberikan insight dari masalah ini? Kira-kira seperti itu. Jadi dari jauh-jauh hari sebelum kamu memulainya, kamu bisa membayangkan terlebih dahulu siapa yang akan kamu undang, lalu bisa langsung kontak ke orang tersebut, kira-kira bersedia atau enggak untuk diundang, dan membagikan insight-nya, langsung buat janji dengan mereka agar proses ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, masuk ke hari selanjutnya, kita perlu melakukan rekrutmen user untuk hari Jumat nanti. Nah, apakah user ini harus dari orang luar? Dan kalau iya, bagaimana caranya? Karena kalau kita baca panduannya, kan itu ditulis semudah, ya undang calon pengguna untuk datang. Tapi masalahnya adalah pengguna seperti apa, harus cari di mana, karakteristiknya seperti apa. Mungkin Glenn bisa share? Oke, ini memang jadi tantangan yang cukup serius juga ya, sebanding juga dengan ASTI Expert sebelumnya. Karena memang mengundang orang itu memang cukup sulit, apalagi orang ini dari luar, bukan tim kita sendiri, bukan tim internal gitu. Saran saya adalah jangan memberikan hadiah di awal atau iming-iming hadiah ketika kamu ingin mengundang seseorang. Mungkin ini akan terlihat kontradiktif karena mungkin sebagian dari kamu juga pernah mengundang orang dari luar dengan iming-iming hadiah dan hasilnya itu lebih cepat. Tetapi yang pernah kami alami sebenarnya dengan mengundang orang dari luar dengan iming-iming hadiah, walaupun ya hasilnya akan lebih cepat, tetapi hasil akhirnya sebenarnya atau motivasi orang tersebut untuk datang sebenarnya akan jauh berbeda karena dia mungkin hanya akan mementingkan hadiahnya yang sudah diiming-iming di depan dan tidak memberikan insight terbaik yang bisa dia keluarkan gitu. Jadi saran saya adalah tidak memberikan hadiah atau iming-iming hadiah di depan untuk motivasi yang salah gitu ya. Kamu bisa saja memberikan hadiah, tapi kamu bisa langsung berikan itu di akhir sebagai surprise atau apa ya efek kejut kepada usernya bahwa dia akan menerima hadiah nanti di belakang. Nah, kemudian saran saya adalah tentukan dulu ketika kamu menghadapi sebuah masalah, let's say
waktu itu kita di Tekken Asia itu sedang membuat sebuah produk. Kira-kira siapa sih personanya, siapa sih target marketnya yang sedang kita sasar di situ. Waktu itu kita lagi menyasar seorang profesional, umurnya kira-kira 20 sampai 35 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki, dan dia sedang bekerja di sebuah perusahaan, dan dia sedang struggle untuk meningkatkan karirnya, kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu yang akan kita cari gitu ya. Dan kebetulan di Tekken Asia kita sudah punya set of user yang seperti itu dengan kebetulan kita punya medianya sendiri dan kita sudah punya populasi orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu akan lebih mudah untuk mengundang orang yang seperti itu. Dan cari juga, kalau bisa kamu cari juga tipikal orang yang bisa disebut dalam tanda kutip power user. Artinya orang yang sering banget menggunakan produk kamu, dia itu loyal kepada kamu, banyak interaksi atau banyak engagement dengan produk-produk kamu. Dengan mengundang power user, kamu bisa mendapatkan insight yang lebih berharga karena motifnya dia itu sebenarnya dia itu care dengan produk kamu, dia itu tuh peduli dengan produk kamu dan dia ingin produk yang dia pakai juga sehari-hari makin meningkat kualitasnya. Jadi dia akan memberikan apa yang dia rasakan, dia akan memberikan insight yang paling berharga yang bisa kamu dapatkan dari seorang user. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan cukup sulit dan memang tidak ketemu partisipan atau rekrutmen partisipan dari luar, kamu juga bisa menggunakan internal team dan kami di Tekken Asia juga pernah melakukannya dengan syarat ya tidak ada di satu departemen yang sama atau nggak dalam project atau dia tahu project yang sedang kita kerjakan saat itu atau bisa juga orang ini orang yang baru masuk di perusahaan dan dia masih dalam tanda kutip masih fresh, masih green, belum tahu terlalu banyak tentang produk-produk yang sedang kita kerjakan saat itu. Dan juga tentu saja yang paling penting lagi apakah dia masuk ke dalam kategori target market atau persona yang sudah kamu bikin sebelumnya. Kira-kira gitu sih, Hen. Oke, jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan pakai internal atau malah teman satu departemen ya kan. Coba langsung ke pengguna yang kalian akan tuju dan seharusnya menurut saya pribadi kan kalian akan menargetkan sebuah target yang cukup besar lah ya. Masa mengambil satu untuk mengundangnya aja nggak bisa, apalagi nanti begitu sudah dirilis kan tidak otomatis berkembang. Nah, jadi saran dari kita secara umum adalah habiskan cukup waktu. Nah, kalau bisa jauh-jauh hari untuk mendatangkan orang-orang yang nantinya akan menjadi calon pengguna kalian. Nah, lanjut lagi ke hari Rabu, kita perlu memutuskan dan terkadang banyak solusi yang sama bagusnya, atau kita juga tidak tahu bahwa solusi mana yang akan works, ya kan? Karena ini semua kan dari proses desain, dan tentu saja kita tidak tahu begitu di-apply siapa yang actually punya performa lebih bagus atau tidak. Nah, kalau misalkan dalam keadaan seperti gini, Glenn, jumlah vote sama, semua orang terbagi dua, misalkan di kondisi yang sama, bagaimana cara memilih solusi yang terbaik ketika ini terjadi? Oke, saya pernah di kondisi seperti itu dan mungkin untuk sebagian orang, untuk tipikal-tipikal orang tertentu yang dia itu alfa sekali, dia itu bisa memutuskan dengan cepat, ini mungkin akan terlihat mudah. Tapi mungkin untuk sebagian orang, apalagi decider-nya itu bukan orang yang bisa memutuskan dengan cepat dan perlu banyak pertimbangan ketika memutuskan, ya contohnya seperti saya sendiri, uh, itu cukup sulit dan waktu itu yang saya lakukan adalah bertanya balik kepada tim satu persatu kenapa dia memutuskan jadi gini kan di hari Rabu itu sebelum decider melakukan super vote ada yang namanya vote-vote kecil yang dilakukan oleh tim gitu. Jadi ketika vote-vote kecil ini yang dilakukan oleh tim dan hasilnya seimbang, dan ketika saya ingin memutuskan mana yang harus diambil dari solusi yang ada, dan saya bingung untuk memutuskannya, saya bisa balikin lagi ke timnya, kenapa kalian memutuskan untuk memilih ini gitu. Jadi saya akan balikin ke timnya, bertanya kepada mereka satu persatu alasannya dibalik kalian memilih ini tuh apa sih, motivasinya apa, kenapa ini penting, kenapa ini menurut kalian bisa jalan dengan baik dan sebagainya dan sebagainya.
Kalau misalkan itu make sense untuk saya akan langsung pilih mana yang kira-kira dari masukan atau input yang sudah didiskusikan itu mana yang kira-kira yang jadi yang terbaik. Tapi misalkan kalau masih bingung juga, di desain sprint itu ada yang namanya divide or swarm. Jadi bisa saja dua solusi yang berbeda, dua-duanya bertolak belakang, dan dua-duanya mungkin berpotensi sangat-sangat baik, tapi kita tidak tahu potensinya akan bagaimana, ya kita akan coba aja dua-duanya itu dijadikan prototipe yang berbeda, dan kita akan tes dua-duanya dalam format yang berbeda di hari Jumat nanti, gitu. Oke. Nah, dan yang salah satu yang saya suka mengenai desain sprint adalah kan memang sudah di-set sebuah struktur yang cukup baku lah ya kita bisa bilang, dan di dalamnya banyak yang kesempatan buat kita untuk melakukan voting ataupun yang ada beberapa orang yang mendapatkan super voting. Nah, sebetulnya yang saya amati adalah selama ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan, ya kan? Karena kalau tidak dengan sistem voting dan kita harus sama-sama mematuhinya, conversation bisa berlangsung 3 jam, dan selama 3 jam itu tidak ada keputusan yang diambil. Jadi mungkin saran dari saya pribadi adalah setelah mengikuti banyak sprint yang Glenn pimpin adalah stick to the framework-nya, dan jika dilakukan voting dan jika memang sudah ada yang menang, ambil aja saja dulu itu sebagai pemenangnya dan move on berdasarkan apa yang menang. Karena sekali lagi sekarang kita sedang melakukan desain, tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Bisa jadi itu yang terbaik, bisa jadi bukan. Biarkan vote membantu kalian menghemat banyak waktu. Nah, ini masuk ke hari Kamis, ini juga salah satu hari yang menurut saya paling menarik. Kita harus melakukan prototyping dan kita punya kurang dari 8 jam setelah dipotong yang kegiatan lainnya. Pertanyaannya adalah, masuk akal nggak sih Glenn membuat prototype dalam 8 jam? Sangat-sangat masuk akal ya. Jadi kita sendiri udah pernah mempraktekkannya, dan ini walaupun mungkin case-case-nya akan berbeda dengan teman-teman sekalian yang mungkin nonton acara ini gitu ya. Karena di Tech Indonesia sendiri kita membuat produknya produk digital, kebanyakan itu akan mainnya di area website ataupun aplikasi. Jadi yang biasa kita kerjakan adalah di design sprint ketika kita menjalankan sprint, lebih kepada membuat prototipe dalam bentuk produk digital. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide, kebanyakan kita menggunakan PowerPoint atau Google Presentation atau menggunakan tools lainnya yang sering kita gunakan untuk UI UX untuk membuat tampilan atau gambar sederhana, dan nanti akan kita rangkai menjadi sebuah ada flow-nya gitu ya dalam bentuk website ataupun aplikasi. Jadi ini sangat-sangat dimungkinkan untuk kita buat prototipe dalam waktu 8 jam. Malah waktu itu ada contoh kasusnya ketika kita Tech in Asia Edu waktu itu sebelum keluar, kita itu buat prototipe itu menggunakan, ada yang satu buat pakai Photoshop, lalu yang satu lagi membuat pakai tools UI UX, lalu digabungkan jadi satu, dan kebetulan dalam tim kita juga ada seorang video producer. Malah sampai dalam kurang waktu 8 jam, dia berhasil membuat sebuah kayak klip sederhana untuk menjelaskan apa itu Tech in Asia Edu, dan apa yang akan didapatkan dari produk yang akan kami tawarkan tersebut, kira-kira gitu. Jadi, coba berpikir kreatif, coba berpikir gimana cara hack-nya, gimana caranya supaya lebih cepat, tanpa harus membuatnya dalam produk jadi, nggak perlu coding, nggak perlu buat langsung secara nyata dan ada fungsinya, tapi coba tampilan atau fasad luarnya aja yang kita buat, kira-kira gitu. Oke, nah menurut Glenn, misalkan sebuah prototipe dibikin dengan high fidelity gitu ya, jadi semakin menyerupai hasilnya, apakah itu akan berpengaruh terhadap hasil pengujian di hari Jumat nanti? Tentu saja akan ada pengaruhnya, tetapi menurut saya sih nggak akan terlalu jauh ya persentasenya dalam hasilnya gitu. Karena sebetulnya yang akan kita tes itu sebenarnya flow-nya, bagaimana orang ini bisa masuk ke dalam flow dari step A ke step B ke step C dengan mudah atau enggak gitu. Karena sebaik apapun fidelity-nya mungkin, atau mungkin yang kita tes masih dalam low fidelity, tapi flow-nya sudah jelas atau sudah ada,
rasanya tuh akan nggak terlalu berbeda jauh ya antara low fidelity sama high fidelity. Karena high fidelity pun hanya akan menampilkan seperti tulisannya sudah rapi mungkin, gambarnya sudah terpasang dengan sempurna dan lain-lain. Padahal itu mungkin nggak terlalu berpengaruh banyak sebenarnya ke hasil pengetesan. Oke. Nah, kita masuk ke hari Jumat, hari terakhir, dan menurut saya ini tahap yang paling penting dan juga deg-degan karena kita sudah menghabiskan waktu 4 hari membuat semuanya, dan ini adalah fase pengujian kepada user langsung. Tapi ini juga saya rasa menjadi fase yang paling atau hari yang paling sulit jika belum ada pengalaman, ya kan? Dan bahkan kita di Tech Indonesia punya kelas khusus sendiri untuk hari Jumat ini yang kamu bisa cek di situs kita. Di situ kita memberi ngasih lihat bagaimana sih cara melakukan user testing lengkap dengan rekamannya selama 1 jam lebih gitu. Nah, Glenn, sebetulnya saya ingin bertanya sebetulnya apa yang terjadi sih di hari Jumat, tapi lebih spesifiknya ketika apa yang terjadi begitu user masuk ke pintu kantor kita untuk melakukan user testing, dan sebagai orang yang mendampingi pengguna tadi untuk melakukan user testingnya, sebetulnya do and don'ts-nya itu apa sih? Oke, jadi ini banyak triknya dan memang perlu apa ya, perlu praktis atau perlu latihan lebih lanjut untuk menguasai atau mastery di bidang ini, usability testing. Sebetulnya apa yang kami lakukan di Tech in Asia ketika menggunakan metode sprint dan di hari Jumat itu usernya benar-benar datang, ya ini situasinya benar-benar offline gitu ya, kita tidak membayangkan situasi online. Ketika offline itu terjadi, usernya datang ya kita sambut, halo apa kabar, dari mana, sibuk apa, kita tanya ke mereka supaya bangun conversation lebih dahulu, membuat dia suasananya menjadi nyaman, dia bisa terbuka dan dia bisa menyampaikan insight-nya di situ gitu ya. Penting sekali untuk kita langsung bawa dia ke sebuah ruangan khusus yang nggak ada distraction, nggak ada gangguan ketika kita ingin mencoba prototipe kita. Jadi nggak ada orang lain di situ ya, jadi cuma berdua aja antara pewawancara dan user tersebut gitu. Kemudian ya buat suasananya merasa lebih nyaman terlebih dahulu seberapapun waktu yang kamu butuhkan. Misalkan ya ngobrol-ngobrol, kasih dia minum, relax dulu misalkan, sampai suasananya agak cair, nggak tegang, baru kita mulai. Nah biasanya dimulai ini juga apa ya, nggak langsung kita sodorin prototipenya begitu nih, langsung cobain gitu. Kita nggak akan seperti itu, tapi kita tanya dulu dengan beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan dia ke prototipe yang sedang kita kerjakan. Nah, dalam kasus ini, dalam contoh kasus yang bisa saya contohkan ke kamu semua adalah ketika kita ingin mencoba Tech in Asia Edu prototipenya waktu itu, prosesnya adalah atau pertanyaannya biasanya ini yang sering dilewatkan sama orang-orang ya. Pertanyaannya tuh kadang-kadang orang-orang suka basa-basi aja atau sekedar selewatnya gitulah. Tapi sebenarnya pertanyaan ini penting untuk kita mengetahui lebih dahulu behavior dia atau behavior usernya itu seperti apa sih. Dan yang waktu itu yang kita tanyakan adalah, ini kan produknya produk apa ya, self development gitu ya, self learning dengan LMS. Kita akan tanyakan dengan pertanyaan, kamu itu di kerjaan sekarang lagi sibuk apa sih? Dia akan bercerita, oh ya saya lagi sibuk, saya kerja di digital marketing nih, sekarang lagi sibuk bangun A, bangun B, bangun C. Lalu kemudian kita akan tanya lebih lanjut lagi. Biasanya kalau misalkan di digital marketing itu kamu ngurusin apa? Oh, saya fokus banget nih ke email nih. Oke, kalau untuk ke email, biasanya kamu tuh skill kamu dapetnya dari mana sih? Nah, dia akan cerita tuh di situ. Oh, saya skillnya dapat dari sini, dari sini, dari sini. Oke, biasanya untuk meningkatkan skill kamu, apa yang akan kamu lakukan? Oh, saya akan belajar dari buku, saya akan belajar dari misalkan platform-platform lain di luar sana dan bla 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 bla. Kira-kira seperti itu. Itu akan mengarahkan dia menggiring ke prototipe yang akan kita gunakan nantinya, which is itu adalah prototipe tentang LMS sebuah sebuah apa namanya sebuah produk edukasi untuk meningkatkan skill profesional di mana dalamnya ada course juga atau ada kursus tentang digital marketing. Kira-kira seperti itu. Oke, nah selain jadi di hari Jumat, kalau yang saya tanggap, selain kita mendapatkan respon mengenai prototipenya itu sendiri atau calon produk kita juga bisa menggali data mengenai calon pengguna kita ya kan. Dan ini adalah salah satu
momen atau saat-saat yang paling berharga sebetulnya. Kapan lagi kita bisa langsung ngobrol dengan calon pengguna kita. Jadi saya setuju banget sama Glenn tadi, jangan pakai begitu banyak pertanyaan di awal sebagai pembuka yang terlalu basa-basi, tapi coba bungkus itu dengan pertanyaan yang sebetulnya menggali lagi behavior dan siapa tahu dari situ kita bisa mendapatkan insight. Nah, thank you Glenn udah sharing beberapa kesulitan-kesulitan yang terjadi sehari-hari ini. Nah, Ya. sebelumnya bagi kalian yang tertarik dengan topik seputar startup dalam bentuk artikel ataupun video, jangan lupa untuk mengunjungi id.techinasia.com untuk melihat lebih banyak lagi konten yang dapat membantu kalian. Kami juga sedang mengadakan promo, kamu bisa menggunakan kode Startup Founder untuk mendapatkan diskon ID Plus Premium kami selama 1 tahun. Di situ kamu bisa mengikuti acara-acara seperti ini dan juga video-video kami yang sudah kami rekam sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi Q&A. Dan di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang langsung muncul dan ditanyakan oleh kalian. Nah, oke. Pertanyaan pertama, ini anonim, apakah sprint bisa dilakukan lebih dari 5 hari? Karena terkadang 5 hari tidak cukup untuk membuat, terutama untuk membuat prototype. Gimana, Glenn? Oke, sebaiknya kalian mengikuti framework-nya, dan saya sarankan tidak lebih dalam waktu 5 hari gitu ya, karena ketika kita membuat sebuah sprint, which is udah ada framework-nya 5 hari, Senin sampai Jumat. Ketika kamu buat ini jadi lebih panjang, dan kita pernah mengalaminya juga di awal-awal, kita buat ini jadi lebih panjang 7 hari. Which is itu akan kepotong di hari Sabtu dan di hari Minggu. Kita akan mulai lagi di hari Senin dan hari Selasa mungkin. Proses ini, flow ini tuh akan keputus, dan pas kamu mulai lagi di hari Senin atau Selasa, environment-nya akan beda, suasananya akan beda, dan ini akan mungkin memotong flow-nya jadi nggak enak gitu. Jadi saran saya adalah tetap stick ke 5 hari, atau bahkan malah di luar sana sudah ada modifikasi dari sprint di mana kita cukup melakukannya dalam waktu 4 hari saja sebenarnya. Di mana hari, kalau saya nggak salah ingat, proses buat sketsa dan proses untuk memutuskan itu digabung jadi satu, gitu. Oke. Dan tadi pertanyaan ini juga cukup menarik karena di situ juga ditekankan terutama ketika membuat prototype. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tadi Glenn sudah sharing mengenai prototyping. Di hari prototyping itu sebetulnya kita harus berpikir secara pintar bagaimana cara menipunya itu dengan effort yang sesedikit mungkin. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ada Sorry, maksimal, sorry, ya kenapa? Sorry, Yan, bisa saya tambahkan Oh, mungkin silakan. sedikit tips untuk membuat prototype ya, dan ini saya alami juga di desain sprint ketika Tech in Asia. Jadi contoh kasusnya adalah ketika itu Tech in Asia membuat sebuah community post, lalu produk community post ini atau user generated content ini tidak berjalan seperti yang kita mau. Lalu kita di situ sprint, kita diskusi sama tim, lalu kita buat sprintnya. Di hari prototype waktu itu, gimana cara kita buat prototipe dengan lebih mudah dan lebih cepat. Waktu itu kurang lebih hanya memakan waktu 5 jam saja untuk membuat prototipenya. Yang kita lakukan adalah jadi mungkin teman-teman tahu pepatah ini ya, nothing new under the sun. Jadi nggak ada yang baru lagi di bawah matahari gitu kan. Kita cari produk yang serupa. Kita cari produk yang kira-kira mirip apa yang dengan solusi yang kita tawarkan. Lalu dari situ kita modifikasi dalam bentuk, kalau di Chrome itu tuh bisa diklik kanan, terus inspect element, lalu kata-katanya bisa kita ganti-ganti sendiri, dan kita screenshot dari situ. Jadi itu yang kita ganti, lalu dari situ kita modifikasi lagi dalam mungkin software olah gambar seperti Photoshop atau lain-lainnya, Canva, untuk sampai ke modifikasi yang kita inginkan. Kira-kira gitu sih. Oke, thank you. Dan sekali lagi bahwa sprint menghemat waktu, tapi juga tidak 100% ya menjamin kesuksesannya ya Glenn ya. Contohnya seperti user generated content tadi, walaupun kita sudah coba mungkin beberapa periode, tapi itu tidak begitu jalan ternyata di kita sayangnya. Tapi ya harus diakui bahwa satu itu tidak jalan, tapi setidaknya kita tidak menghabiskan berbulan-bulan hanya untuk membuatnya dan mengetahui bahwa hey itu ternyata tidak jalan gitu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini juga anonim. Ada banyak pertanyaan anonim di sini. Maksimal berapa kali melakukan desain sprint?
Dan idealnya siapa aja sih yang harus diajak? Oke, yang pertama maksimal berapa kali sebenarnya tidak ada maksimalnya, tetapi dalam pengalaman kami itu kami melakukan desain sprint dalam kurun waktu atau cycle-nya 2 sampai 3 kali. Jadi cycle kedua dan cycle ketiga itu sebenarnya kemungkinan di desain sprint yang pertama tidak terlalu sukses atau solusi yang kita tawarkan itu nggak diterima dengan baik sama user. Nah, di cycle kedua kita jalankan dengan lebih cepat, di mana sketsa solusi yang nggak terpilih saat itu kita pakai. Jadi kita nggak ulang lagi dari hari Senin, kita nggak ulang lagi dari hari Selasa untuk buat sketsa solusinya. Tapi yang udah ada bahan-bahan yang udah kita punya sebelumnya kita pakai lagi, kita reuse dan kita bikin lagi prototipe-nya dengan versi yang berbeda. Kira-kira gitu. Itu cycle kedua dan cycle ketiga pun kalau misalkan sampai belum berhasil juga, ya kemungkinan kita mesti mungkin di cycle ketiga kita akan mengulang keseluruhan ya karena kita mungkin salah dalam menginterpretasikan masalah yang ada, atau mungkin solusinya nggak tepat, nggak benar-benar tepat ke sasaran. Tapi harusnya dengan kamu sudah melakukan cycle ke-1 dan cycle kedua, di mana kamu bisa bertemu dengan sekitar 10 pengguna yang kira-kira potensial nantinya jadi calon customer kamu, harusnya kamu sudah dapat gambaran dan insight tentang masalah apa sih sebenarnya core-nya yang ada di pengguna kamu, gitu. Untuk pertanyaan kedua, sorry bisa diulang? Idealnya siapa aja yang harus diajak? Oke, idealnya adalah semua stakeholder yang terkait dalam proyek kamu atau produk yang sedang kamu kembangkan. Ketika kami di Tech in Asia itu ingin mengembangkan sebuah platform yang namanya Tech in Asia Edu, oleh karena itu yang kami ajak di situ stakeholder-nya adalah pertama orang yang buat kontennya, which is tim editorial atau tim yang bisa atau menangani konten itu akan kita ajak pertama. Kedua, saya akan ajak langsung ke CEO-nya karena struktur di Tech in Asia tidak terlalu besar dan ini apa namanya cukup apa ya produknya juga cukup baru dan ini juga direction-nya juga cukup fresh. Jadinya saya akan coba ajak CEO untuk menjadi langsung decider di sprint itu kali itu. Lalu saya akan ajak tim-tim yang terkait, misalkan orang yang nantinya akan membuat atau developer yang akan membuat si website-nya, atau orang yang akan menyusun atau produknya akan menyusun UI UX-nya seperti apa dan lain-lain. Kira-kira gitu sih. Bahkan sampai ke level video producer pun akan kita ajak di situ untuk terlibat sumbangin ide untuk produk yang akan kita jalanin. Oke. Nah, tadi saya juga ingin menanggapi bahwa atau bahkan melakukan follow up pertanyaan, melakukan 2 kali atau 3 kali, apakah itu akan benarkan saya kalau salah, tapi itu akan ditentukan dari hasil hari Jumat ya kan Glenn ya? Betul. Jadi hari Oke. Jumat adalah faktor penentu apakah memang itu berhasil atau enggak. Karena kita benar-benar tes ke pengguna asli bagaimana ini diterima pasar atau enggak. Itu akan menjadi gambaran atau refleksi ketika kita melemparkan produk hasil nyatanya nanti ke pasar yang langsung gitu. Oke, jadi itu juga ya sebagai pengingat saja bahwa karena itu hari yang penting, pastikan kamu melakukan ya rehearsal, ya kan dengan rekan-rekan kamu. Anggap saja mereka pengguna yang datang, kamu harus latihan sama pengguna, sama rekan-rekan kamu di kantor. Latihan 1-2 kali sampai kamu merasa confidence dan juga lancar. Karena kamu tidak ingin bahwa karena kamu baru melakukannya itu mengganggu proses di hari kelima dan juga hasilnya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya anonim juga. Kalau sesi interview pengguna diganti kuesioner, oke nggak? Interview itu maksudnya di hari Jumat gitu ya? Iya mungkin ya. Ya. Sebaiknya tidak, dan saya sangat-sangat tidak merekomendasikan ini diganti dengan kuesioner. Kenapa? Dalam kuesioner itu kamu nggak bisa ngeliatin mimiknya pengguna, kamu nggak bisa ngeliatin raut mukanya pengguna ketika dia lagi cobain produk kamu. Di kelas usability testing yang ada di Tech in Asia Edu dan kamu bisa lihat di situ, saya sudah menjabarkan secara lengkap dan detail apa pentingnya mimik pengguna dan kenapa sih kita mesti ngeliatin apa namanya mimiknya ketika kita langsung cobain ke mereka. Walaupun mungkin kita sekarang nggak bisa ketemu secara offline, tapi dengan online pun sebenarnya dan nyalain kamera itu sangat-sangat membantu sih. Jadi gini, ini yang saya tangkap ketika saya berapa kali melakukan usability testing gitu ya, untuk mencoba sebuah prototype.
ketika user dia dalam keadaan diem, lalu dia cobain prototipe yang kita sedang gunakan, tetapi mimiknya kayak gini nih. Nah, itu ada something yang salah. Itu pasti ada sinyal yang dikasih ke user ketika dia begini usernya. Itu ada something yang salah di produk kamu dan kamu harus bertanya kepada mereka, apa yang kamu rasakan? Apa yang ada di pikiran kamu? Coba keluarin gitu. Itu akan menjadikan insight yang terbaik yang bisa kamu dapatkan dari sebuah user, dan ini nggak akan bisa kamu dapatkan ketika kamu membuat dalam bentuk kuesioner. Jadi saya sangat-sangat tidak menyarankan untuk membuat ini dalam bentuk kuesioner. Oke. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga anonim sekali lagi, tapi pertanyaannya cukup menarik bagi saya. Untuk case Tekinesia, berapa banyak user yang dibutuhkan untuk testing dan kriteria apa yang digunakan untuk menentukan jumlah user dalam testingnya? Apakah pernah ada jumlah case user terlalu sedikit sehingga tidak mereflect actual condition di market? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sudah ada research-nya dan saya juga baca berdasarkan dari buku sprint yang dikeluarkan. Sebetulnya jumlahnya adalah kenapa sih kita di sprint itu direkomendasikan jumlah untuk mencoba prototipe kita adalah 5 di hari Jumat. Kenapa 5? Karena setelah 5 itu nggak akan ada lagi atau nggak akan ada, dia akan gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Ketika user pertama datang, itu insight yang dia kasih akan segini naiknya. User kedua segini, user ketiga segini, dan setelah user kelima itu akan flat gitu, akan cenderung flat dan nggak akan ada lagi pertumbuhan yang eksponensial atau insight yang akan kamu dapatkan secara eksponensial ketika kamu lebih dari 5 mengundang user lebih dari 5 dan mencoba prototipe kamu. Jadi ini research-nya sudah pernah dicoba secara langsung, mencoba ke orang atau ke user 5 dan mencoba ke kelompok 10 orang atau bahkan 15 orang, insight yang akan didapatkan itu ya sama atau mirip-mirip. Karena dengan sebenarnya di orang ketiga atau orang keempat, sebenarnya kita udah tahu pain point-nya apa sebenarnya, masalah yang paling kritikal di prototipe kita itu tuh apa gitu. Oke. Jadi kesimpulannya 5 itu cukup dan itu scientific juga karena sudah dites dan kebanyakan dari pengalaman yang saya juga ketika ikut sprint sama Glenn, kebanyakan orang keempat atau kelima hanya mengulangi saja apa yang sudah ditemukan di user-user sebelumnya. Betul. Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi, ini juga anonim lagi. Nah, bagaimana caranya meyakinkan leader saya untuk melakukan desain sprint ketika dia belum mengerti sama sekali desain sprint dan 5 hari terdengar seperti komitmen yang terlalu besar untuk beberapa orang? Oke, ya ini challenge yang sangat susah dan memang apalagi leadernya bukan orang yang open minded yang bisa menerima metode baru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi layak dicoba dan kalau memang ini berhasil, mungkin akan ada transformasional di perusahaan kamu yang tempat kamu bekerja sekarang, gitu ya. Gimana caranya untuk meyakinkan? Tips saya yang pertama adalah ya saya akan bawa data-data yang ada. Jadi ketika misalkan proyek-proyek sebelumnya tidak digunakan metode desain sprint, berapa lama sih hasilnya itu akan keluar? Apa solusi dari misalkan ya ketika kamu menggunakan metode yang tradisional, kamu hanya brainstorming, terusnya ya udah cuma brainstorming, terusnya hasilnya juga mungkin dalam bentuk dokumen doang, belum ada prototipenya dan lain-lain. Berapa lama kamu menyusun sebuah metode brainstorming tersebut? Ukur kira-kira ini loh, misalkan dalam waktu 2 minggu atau misalkan dalam waktu 3 minggu. Jadi dalam bentuk dokumen, itu pun hanya dalam bentuk sebuah dokumen. Ketika sprint datang, kamu menghasilkan lebih dari sebuah dokumen, bahkan kamu menghasilkan sebuah prototipe atau perwarupa yang nantinya bisa dijadikan fondasi untuk produk nyata yang akan kamu buat selanjutnya. Jadi berikan juga keyakinan ke leader kamu bahwa ini dengan metode sprint kita akan ada sebuah prototipe yang akan kita bikin dan ini tuh hasil nyata yang bisa kita kembangkan nantinya ke produk yang akan kita buat gitu. Jadi dalam waktu 5 hari
eh, yang mungkin data-data sebelumnya, project-project sebelumnya akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan ini hanya waktu 5 hari saja, lalu akan ada prototipe yang atau hasil nyata yang bisa kita dapatkan dari situ sebagai fondasi, dan juga kita bisa langsung dapat feedback ke pengguna. Kapan terakhir kali kita bikin sebuah project dan kita menyelesaikan masalah dari project tersebut, ada nggak sih kita mencobanya langsung ke pengguna? Saya rasa sih jarang ya, karena nggak ada prototipe yang mungkin dihasilkan. Dengan desain sprint, dengan ada prototipe, dan kita coba langsung ke market dalam tanda kutip, ya kita bisa langsung dapat feedback-nya, dan ini rasanya sih chances untuk gagalnya akan lebih berkurang jauh dibandingin dengan metode yang tradisional. Oke. Nah, kalau saya boleh kasih saran sedikit, biasanya leader-leader atau manajer-manajer itu kan pada dasarnya mereka punya bottom line kan, yaitu adalah goal berupa finansial, yaitu lah revenue, penjualan atau apa. Kamu juga mungkin bisa membuat sebuah ya prediksi sederhana bagaimana ini akan dapat menghemat, karena kata-kata menghemat itu jelas akan membuat mereka tersenyum langsung. Tapi karena memang the whole point dari sprint adalah menghemat waktu dan juga uang. Dan jika kamu melakukan penghematan waktu, itu artinya adalah produk lebih cepat di launching. Dan jika produk yang mendatangkan revenue lebih cepat datang. Jadi saran saya menambahkan dari yang Glenn adalah pastikan kamu juga mempresentasikan dari segi finansialnya. Jadi ini kamu akan membutuhkan bantuan, mungkin jika kamu tidak terlalu fasih dalam segi finansial, tapi sebenarnya konsep utamanya adalah lebih cepat gagal atau lebih cepat mendapat revenue adalah sesuatu yang sebetulnya secara umum adalah yang kita inginkan. Kita ingin melihat hasilnya lebih cepat. Jadi itu adalah kekuatan dari sprint dan silakan gunakan itu untuk menginfluence manajer ataupun pemimpin kamu. Nah, oke, ini ada juga pertanyaan satu lagi. Nah, ini pertanyaan cukup unik menurut saya. Bagaimana jika dalam proses pembuatan prototipe memakan lebih dari 1 hari karena ada tim yang tidak perform? Apakah lebih baik memperpanjang atau mencari atau mengganti anggota baru di tengah jalan? Iya, eh, ya saya juga tidak menyarankan untuk mengganti tim di tengah jalan karena again tim yang akan baru masuk itu nantinya dia akan tidak mengerti rangkaian proses yang sudah kamu jalankan sebelumnya. Kalau memang orang ini dalam tanda kutip tidak perform, ya dari fasilitator mungkin bisa atau mungkin anggota timnya bisa berembuk bareng-bareng bagaimana sebaiknya prototipe tersebut diselesaikan. Apakah kita mau cut sampai sini aja prototipenya dan kita langsung coba ke pengguna, atau kita kurangin scope-nya mungkin. Tapi yang bottom line-nya adalah jangan lebih dari 1 hari untuk menyelesaikan prototipe, karena memang framework-nya seperti itu, didesain seperti itu karena itu desain seperti itu karena memang sudah ada scientific proven-nya, dan ketika kamu lebih dari 1 hari maka akan ada waktu yang terbuang lebih banyak lagi untuk itu gitu. Jadi again tadi saya sudah sebutkan juga di awal presentasi saya, dengan adanya tekanan seperti itu tim nggak perform. Dengan ada tekanan seperti itu ya dengan metode sprint yang ada, kamu harusnya juga bisa memutuskan bersama-sama dengan tim kamu bagaimana sebaiknya prototipe ini kita finalkan gitu. Apakah memang scope-nya dikecilin atau memang ada orang yang extra work mungkin di hari itu untuk menyelesaikannya atau sebagainya. Kamu bisa diskusikan dan kamu bisa ambil keputusan terbaik untuk tim kamu. Dan intinya adalah tim ini adalah tim yang bekerja bersama-sama. Jadi kalau satu orang tidak perform, ya semua tim juga tidak perform harusnya. Jadi harusnya ya kalian bisa mungkin memotivasi atau mungkin bekerja sama dengan lebih erat lagi untuk menyelesaikan proyek ini bersama-sama. Karena kalian itu dalam satu tim yang sama selama 5 hari. Oke, I think itu adalah jawaban yang bagus. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa goal dari prototyping adalah bukan lomba untuk membuat hal yang paling sempurna secepat mungkin. Nah, apalagi jika kamu melibatkan beberapa developer mungkin, mereka mungkin akan merasa terpacu untuk, oh ya saya ingin menantang diri saya, bisa nggak saya bikin 5 page dalam 8 jam. Nah, itu mungkin bukan start yang bagus.
beritahu tim jika kamu seorang fasilitator bahwa kita sedang mencoba menipu, ya kan kasarnya. Jadi tipu sepintar mungkin dengan effort sekecil mungkin. Dan bahkan jika kamu memiliki developer bahkan di tim itu, mungkin cara yang lebih pintar adalah tidak menggunakan coding sama sekali, yaitu menggunakan gabungan antara misalkan tadi Glenn tadi sudah memberitahu bisa memakai PowerPoint dan segala macam gitu. Nah, ini juga sayangnya membawa kita ke pertanyaan terakhir hari ini, dan ini juga masih seputar prototyping, karena nampaknya ini sesuatu yang paling menarik bagi teman-teman. Nah, dalam sebuah sprint, ketika kami mengalami ketika kami memiliki lebih dari beberapa orang, apakah semuanya harus bekerja dalam prototyping karena tidak semua nampaknya memiliki skill untuk melakukan prototyping? Jadi mungkin pertanyaannya kalau saya boleh refine adalah setiap orang pembagiannya apa atau apakah semua orang wajib ikut prototyping? Silakan, Greg. Oke, ada pembagian-pembagian yang jelas ketika kita melakukan prototyping di Techinesia. Jadi ada satu orang yang menyiapkan copy text-nya, ada satu orang yang atau 1 sampai 2 orang yang menyiapkan apa namanya UI UX-nya secara tampilan dan sebagainya berdasarkan storyboard yang sudah dibuat. Dan ada satu orang lagi yang khusus untuk membuat skrip ketika kita akan melakukan wawancara. Gitu. Itu pembagiannya sudah sangat jelas kalau kita di Techinesia, dan semua orang terlibat, tergantung seberapa besar tim yang terlibat di desain sprint tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan satu tim di desain sprint isinya adalah 5 orang, satu fasilitator, dia itu basically biasanya nggak ngapa-ngapain, hanya memastikan jalannya lancar ketika proses prototyping-nya, tapi 4 yang lainnya ikut terlibat dalam proses prototyping tersebut, dan sudah ada pembagian-pembagian yang jelas di situ. Siapa yang buat copy text, siapa yang buat UI UX-nya, kalau dalam hal ini produk digital, siapa yang akan membuat skrip untuk wawancaranya, kira-kira gitu. Jadi iya, semua orang pasti akan terlibat, walaupun dalam tanda kutip mungkin nggak semua orang punya keahlian untuk mungkin menggambar atau membuat sketsa atau membuat tampilan, tapi harusnya ada kompetensi lainnya, yaitu tadi copy text mungkin, atau skrip untuk wawancara yang perlu disiapkan, dan harusnya dibagi rata ke semua orang. Oke. Nah, nggak kerasa kita udah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam untuk membahas mengenai desain sprint dan kesulitannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah bergabung. Kita nanti akan mengirimkan link rekaman video ini beserta beberapa PDF yang akan dapat membantu kalian melakukan sprint lebih optimal ke depannya. Di situ juga nanti akan ada feedback form, di mana kalian dapat memberikan feedback mengenai live event seperti ini, dan juga topik yang kalian ingin dengar selanjutnya. Glenn, terima kasih sudah sharing hari ini. Oke, terima kasih Henry, dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, dan sekali lagi terima kasih kepada kalian dan sampai jumpa di event ID Plus Live selanjutnya. Thank you.